merasa diri paling benar dan paling suci gitu loh, ngerti nggak? Jadi sebenarnya Bunda kenapa pula bahas Kak Igun? Ya aku bukan maksud gini. Acara brownies itu jam berapa? Itu jam berapa acara brownies? Di saat anak-anak lagi dalam ruangan sekolah. Bagaimana mereka akan mencontoh? Kalaupun misalnya penampilan ada beberapa, aku nggak bicara tentang Igun, tapi aku berbicara tentang zamannya Olga, zamannya zamannya Aming, Extravaganza, zamannya Toto Woyo, apa seperti? Awas kok jatuhkan lukisan itu ya. Awas kok garuk-garuk. Nah, sebenarnya kalau cuman hiburan itu membuat masyarakat tuh terhibur. Sebenarnya nggak ada kecuali misalnya hubungan pertikaian itu yang nggak boleh ditampilkan. Karena menontonnya aja udah dosa. Menontonnya pertikaian itu udah dosa. Melihat pertikaian di TV itu udah dosa. Tapi kalau cuman hiburan, nggak ada memang unsur-unsur kayak seksual, sebenarnya nggak masalah. Aku cuma ngabut saja Bun, ada kucing ya Bun ya. Ngerti nggak? Jadi kecuali kalau perjinahan, hubungan seksual sama jenis, atau misalnya entah apa-apa gitu, itu boleh. Pertikaian, para artis ribut-ribut di TV itu nggak boleh ditontonkan karena itu sangat nggak bagus gitu. Tapi kalau cuman kayak misalnya yang berbau hiburan gitu, kalau cuman berperan sebagai peran di atas panggung gitu, itu cuma hiburan sebenarnya. Itu nggak masalah. Kalau buat Bunda sih ya, kalau buat Bunda itu nggak tergantung dari pola pandang masyarakat Indonesia bagaimana memandangnya. Kalau sebatas hibur kayak Bunda, kalau ketika kita masih kecil kita nengok cerita Jojon, drama Jojon, lawaan Jojon. Siapa tuh Jojon? Siapa tuh yang dua jadi perempuan? Kita tahu itu cuman gaya-gayanya doang gitu, tapi nggak ada unsur-unsur kayak apa ya namanya ya? Misalnya ya kalau misalnya kayak ujaran kebencian boleh lah, nggak boleh pertikaian, perkelahian, cekcok antara artis lah, ini ngapain yang kayak gitu yang sebenarnya nggak boleh ditayangkan. Tapi kalau hanya untuk hiburan, untuk happy, untuk gembira, membuat semangat masyarakat Indonesia untuk nonton tuh lucu gitu, badut-badutan, istilah kata badut-badutan, nggak masalah sebenarnya. Hai Bunda, bagus jaketnya Bunda. Ini apa, baju dingin sayang? Buat di rumah. Ini bahas apa Bun? Ya bahas tentang baju dingin sayang. Buat di rumah. Ini bahas apa Bun? Ya bahas tentang larangan-larangan gitu. Karena Bunda nggak tahu tuh KPI itu kapan udah, maksudnya KPI Bun ya, pinjam 100 Bunda. Kau sibuk minjem 100 aja miskin kali hidup kau. Miskin kali hidup kau, 100 kerja sayang cari duit. Yang jelas Ivan di TV sangat menghibur. Iya. Jadi sebenarnya bukan Ivan, tergantung dari pola pandang. Makanya orang Indonesia itu sedikit lebih dewasa dalam memandang apapun acara di TV itu. Kecuali acaranya misalnya kayak hubungan-hubungan yang nggak lazim gitu, ya itu mungkin boleh, kayak misalnya yang berbau, dibilang berbau seksual ya tergantung seksualnya bagaimana juga. Di Jerman ini banyak film-film yang telanjang, banyak film-film yang TV di sini melarang, nggak ada larang, ya tergantung dari pola pikir. Ya kalau kita mau hidup ini seperti nggak ada dosa, kita maunya Indonesia itu damai gitu, nggak ada dosa, nggak ada yang tontonan, ya susah hidup. Di luar TV banyak lagi perilaku manusia yang kadang-kadang bejat. Ya udah pinjam 100 juta Bun. Kau apa pinjam 100 juta? Miskin kali hidup kau rupanya sampai nggak punya duit. Hah? Miskin kali hidup kau sampai nggak punya duit kau. Cari butut. Ada di Facebook, ada yang itu. Kok muka Bunda nggak kencang lagi? Kau nengoknya dari kamera sayang.
Benar, tergantung pola. Iya, tergantung pola pikir. Kita harus pintar dalam melihat gitu loh. Kalau cuman hiburan kayak misalnya Olga zaman dulu gitu, gue nggak tahu KPI ini kapan munculnya. Maksudnya KPI ini kapan dia adanya gitu, di tahun berapa. Kayaknya di zaman Bunda waktu Nisa tuh belum ada gitu. Di zamannya Bunda di Jakarta waktu main sinetron gitu belum ada kayaknya. Belum ada. Bahkan banyak kali yang berperan itu kan mereka itu bekerja, mencari nafkah. Tujuannya menghibur, bukannya dibilang serono ya nggak ada masalah gitu kalau menurut Bunda ya. Bunda ya kayak Deddy Kabuser ya, ketika dia bikin acara sulap-sulap dia berdandan seperti perempuan, udah pakai shadow hitam, ya kan? Ya kan? Emang laki-laki boleh berdandan? Kan nggak boleh sebenarnya. Tapi hiburan, sebatas hiburan, itu ciri khas dia supaya ditandain bahwa aku Deddy Kabuser dengan memakai shadow warna hitam, ala-ala kayak apa tuh, apa namanya? Yang shadow hitam tuh istilah katanya, aduh, apa sih namanya kalau shadow hitam itu? Kayak apa ya? Aduh, kayak bahasa Jepang itu apa namanya? Apa sih kalau shadow hitam itu? Kalau orang makeup hitam, kalau makeup dibuat aja makeup hitam gitu apa namanya? Kok keriput bun? Diamlah kau Laki boleh dandan bun, asal jangan pakai BH. Sebenarnya gini, kalau memang film Betty, film Benyamin S, tahu pernah nonton ceritanya film Betty yang pemerannya adalah Benyamin Sueb. Dia pakai BH, tapi hiburan yang diisinya dengan balon air apa gitu hiburan. Kita nontonnya terhibur gitu. Tergantung pola pikir, tergantung pola pandang, Kalau orang memandangnya yang sensitif, yang ini itu pandangan dia. Tapi kalau misalnya kita mau sebatas hiburan, kita tertawa, kita lucu ngelihatnya, ya udah. Yang penting dia nggak melakukan. Aduh, banyak lagi lah. Bahkan di seluruh dunia juga banyak peran-peran kayak gitu. Gak usah jauh-jauh. Film Amerika aja ada film yang film Big Mama. Pernah nonton film Big Mama? Yang orang hitam, yang dia pakai baju perempuan. Big Mama. Banyak film-film yang berbau tapi sebat peran gitu loh. Ya kalau misalnya katanya nggak bagus buat anak-anak zaman sekarang, pinter-pinter ya, yang udah nggak terpantau sama orang tuanya, udah main TikTok ya. Di luar sana juga banyak kecimpring di dunia nyata tanpa di televisi. Sebenarnya kita nggak bisa melarang, nggak bisa mencegah. Itulah hidup. Pernah bun KPI dibilang lebay sih enggak, tapi berlebih-lebihan dalam mengontrol gitu, kalau misalnya tujuannya KPI itu untuk supaya Indonesia tuh jangan nampak supaya terkesannya agama banget. Indonesia itu bukan negara yang apa ya, bisa dibilang kita bukan negara Islam gitu, bukan negara Islam, bukan gitu juga. Maksudnya gini, kisah itu ya itu tadi, kita nggak bisa mencegah untuk tidak berbuat dosa, tidak bisa. Terkait ini kita ini derajatnya manusia, bukan malaikat. Kalau malaikat memang nggak ada dosa karena dia nggak punya nafsu, nggak punya syahwat, nggak punya gairah. Biar katanya perempuan telanjang secantik apapun depan muka dia nggak tergoda. Itu malaikat. Status malaikat itu beda sama status manusia. Kita nih manusia. Allah menciptakan manusia itu akan melakukan dosa. Kalau kita nggak berbuat dosa, Allah udah ganti dengan makhluk yang lain. Justru karena kita udah berbuat dosa, kita minta maaf, kita merengek-rengek, itu yang Allah minta. Jadi nggak ada istilah kata. Makanya Bunda kalau nengok orang yang terlalu berlebih-lebihan dalam beragama itu nggak respect. Kenapa? Berlebih-lebihan. Semua disalahin. Yang ini salah, itu salah, ini salah, ini salah. Udah, lu aja yang paling bener. Lu yang paling bagus.
Lu yang megang pintu, lu yang megang kunci surga ya di tangan lu itu. Makanya kalau Bunda, kalau udah orang udah kadang-kadang gini, kadang-kadang orang yang baru belajar agama ini yang kadang-kadang merasa kayak udah paling suci. Ya, orang yang baru mendirikan, orang yang baru sholat, yang biasanya kesannya kayak, gue yang paling bener, ya, surga kayak punya gue, lu nggak boleh depan gue kayak gitu, nggak boleh dosa, 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 dosa aja. Seakan-akan hidupnya tuh kayak udah paling bener. Biasanya begitu orang yang baru mengenal, orang yang baru belajar agama, orang yang baru belajar ngaji, orang yang baru belajar sembayang, nah itu biasanya kayak gitu tuh, model-model begitu tuh. Tapi kalau orang udah tiap hari sembahyang dari zaman dulu sampai nenek, nah itu nggak mungkin seperti itu. Yang baru-baru, sama aja orang OKB, baru megang duit, pamer nih, dolar, pamer naik mobil. Itu biasanya. Tapi kalau orang-orang kaya lama, orang yang udah biasa ngaji dengan lama, dari kecil udah ngaji, udah pemikirannya udah nggak sama. Tapi kalau orang yang baru ngerti, ya, baru itu. Yang kayak gitu-gitu, makanya belajar agama tuh jangan dari belajar dari kecil, ya. Untuk orang-orang tua tuh suruh anaknya belajar, ya. Kita mengenal, kalau bilang Bunda mengenal Al-Quran umur berapa? Umur 8 tahun udah ngaji, ya. Udah bilang enggak. Biasanya yang baru-baru. Orang yang baru megang duit. Nah, keluar itu sifat angkuhnya. Baru itu, yang kayak gitu-gitu, yang baru-baru gitu tuh. Tapi kalau orang udah biasa, udah lama ngerti agama, dia akan hidupnya lebih di sini lebih terpakai otaknya. Kenapa? Dia udah memandang. Makanya kalau belajar agama jangan nanggung-nanggung. Itu yang itu. Ngerti? Kita nggak bisa dengerin mukanya beda, Bun. Jangan agama, Bun. Ya itu kan berkaitan semua, sayang. Ya kan, itu kan berkaitan semua. Ya kan? Larangan KP ini kan berkaitan dengan agama, berkaitan. Nggak boleh seperti ini, akan jadi contoh seperti ini, nanti akan jadi seperti ini. Ya kan, timbulnya seperti ini. Itu kan berkaitan semua. TV itu hiburan. Jadi kalau kita nonton yang terbatas gitu, yang harus begini, ya susah. Ya udah, TV ngaji aja 24 jam. Ya kan? Tahlilan tiap jam. Ya kan? Ceramah tiap jam. Gak ada hiburan-hiburan. Ya kan? Itulah. Makanya Allah melarang. Jangan berlebihan dalam beragama. Kenapa? Itulah jatuhnya nanti aku tanya sama Ustadz. Ustadz beneran ya? Bukan ulama suh. Agama, menghina agama orang, mencela agama orang, ya, agama dia paling benar, nggak boleh. Di dalam agama pun kita nggak, dia mau nyembah siapa itu urusan dia. Lakum dinukum, aku tak menyembah apa yang kau sembah dan kau tak menyembah apa yang kau itu pahamin dulu di situ. Nanti yang berbau-bau gitu yang biasanya. Itulah yang menghancurkan kedaulatan. Itu. Menghina agama orang. Kalau kita mau tahu agama dia, kayak kemarin gitu. Kayak kemarin kan Bunda sempat tuh. Sempat nggak boleh masuk TV lah karena gini gitu. Iya kan? Isu entah apa gitu. Loh, tinggal lihat aja siapa diriku, penampilan apa yang dalam diriku. Yang penting aku nggak melakukan sesuatu hal yang buruk di depan masyarakat. Itu aja. Nah, jadi KP itu harus lebih cerdas dalam menseleksi gitu, menseleksi. Jangan terprovokasi.
Jangan terprovokasi, jangan mementingkan hal-hal yang sebenarnya nggak lazim gitu. Jangan terprovokasi, harus netral, harus harus tolerans gitu. Jangan cuman memandang sebelah mata gitu. Tapi pandanglah ekspresi orang, hak asasi orang pingin begitu, jangan mematahkan gitu. Kalau misalnya hiburan, kalau hiburan sebatas hiburan nih, Bunda juga pernah loh berperan dengan orang yang bergaya seperti perempuan misalnya, tapi dia cuma berperan di belakang panggung, dia cuma perempuan cipok-cipokan, tapi perannya sebagai itu. Hari ini gayamu apa? Hari ini aku perannya ini Bunda jadi perempuan ya udah biasa aja Bunda nengoknya. Tapi laki ya ngecong kalau nengok perempuan. Kalau katanya anak-anak susah, anak-anak zaman sekarang pinter-pinter. Anak-anak sekarang susah dibatasin. Kenapa? Apa tuh kok bisa ada love gitu? Ini di TikTok apa di Instagram sih? Hah? Kok tadi ada kasih like? Ini Instagram kan? Ini Instagram ini bukan TikTok. Lu kok bisa ada layar ini udah kayak Instagram? Ngerti nggak? Kalau kita membatas anak-anak sekarang, zaman sekarang susah. Biarlah anak-anak itu berkembang dengan otaknya. Biarlah anak-anak itu berkembang menilai sendiri mana yang Emang anak-anak sekarang bodoh. 10 meter dia udah tahu itu bencong. 10 meter udah tahu dia itu orang jahat. 10 meter udah tahu dia hal yang gak dicontoh. Tergantung anaknya. Bagaimana EQ-nya. Kalau dia bodoh ya bodoh aja. Ngerti? Tetap aja bodoh. Kalau udah EQ-nya lambat, tetap aja dia bodoh. Tapi kalau EQ-nya cepat ya cepat. Makanya gak semua manusia terciptakan dengan otak yang sama. Banyak anak yang pintar, banyak anak yang terbelakang, anak yang bodoh. Tergantung. Biar katanya digebukin tuh anak supaya pintar. Gak bisa. Karena EQ-nya. Kita jangan salahkan anak. Ini bodoh banget sih anak. Itu EQ-nya. Gizinya. Gak bisa kita sama semua juara 1 dalam lokal. Gak bisa lah. Waktu Bunda sekolah, aku pengen ngejar juara 1, tapi susah bener ngelawannya. Waktu aku sekolah, ya, paling banter aku ranking 7, ranking 6. Ya, paling banter 678, 678. Susah bener ngejarnya yang ranking 1. Ya susah, emang otaknya susah. Nggak sama dengan otak Bunda. Semua orang pingin pinter, semua orang pingin juara di dalam kelas, tapi nggak bisa tercapai. Karena IQ-nya beda. Biar katanya 24 jam belajar, kalau emang otaknya nggak nangkep ya nggak nangkep. Kadang-kadang anak baru belajar harus nangkep. Susah. Makanya kalau Bunda bilang kalau cuman hiburan yang tidak ada unsur-unsur kayak kalau cuman pakai mahkota, pakai baju perempuan, gaya-gaya, lucu-lucu, tuh abis syuting dia seperti biasa normal. Namanya menghibur, tujuannya menghibur. Tuh juga ada yang suka, ada yang nggak suka. Ya pro dan kontra biasa. Di dunia ini orang nggak suka Bunda. Yang nggak suka itu nggak suka juga di orang lain. Iya kan? Kita jangan merasa paling orang semua suka sama kita. Emang lu malaikat? Setingkat nabi aja, setingkat nabi. Nggak semua manusia yang suka sama dia. Dari mulai nabi mana? Dari mulai nabi apa? Dari mulai Nabi Zakaria tuh yang dipotong di balik pohon, yang jadi di dalam pohon. Nah, dari setingkat nabi. Apalagi kita manusia biasa, pasti ada yang nggak suka sama kita. Nggak usah diri Bunda. Yang nggak suka sama Bunda pun mungkin banyak yang nggak suka sama dia, tapi dia nggak menyadarin. Serasa dia sendiri yang paling gak suka sama orang. Padahal dirinya gak suka juga, orang gak suka nengok dia. Melala aja ya Bun. Bacot mulu Bun, diamlah kau. Pergi kau ke laut sana, laut mati. Dah jangan menghujat Bunda kau lagi. Entah. Kalau aku mah, kalau aku nge-live. Gak suka sama aku ya keluar sono. Aku nge-live. Kau gak bisa larang aku. Aku gak menyuruh kau untuk nongkrong di sini. Ya, dari zaman ke zaman. Dari 2016 aku suka live. Aku live-nya tujuan aku nge-live. Gak ada tujuan mau ngapa-ngapain. Gak suka dengan aku karena aku live. Dengan tingkah lakuku keluar. Ya aku persilahkan keluar. Ya. Aku bukan tontonan buat kau. Ya, cari tontonan yang lebih bagus. Yang lebih naik nafsu kau ubun-ubun. Jangan ngomongnya sih. Gak mau aku apa itu.
pergi ke Gunung Bromo. Iya. Makanya Bunda males nengok-nengok orang yang sok-sok suci, sok-sok baik. Aku nggak suka nengok orang kayak gitu. Biasanya kayak gitu-gitu biasanya munafik. Hidup itu apa adanya, ya. Hidup apa adanya, ya. Aku di live sama nggak di live sama aja, ya. Ya, yang ketemu Bunda di restoran, yang ketemu Bunda di Five Guys, yang ketemu aku di McDonald's, semua pada bilang, Bunda ternyata aslinya sama. Ya sama aja, ngapain dibeda-bedain? Nggak ada beda-bedanya, ngapain aku berbohong? Kapan pula ke Indonesia, Bu? Nanti mau deket. Alamat, udah jam berapa ini? Aduh, bye semuanya. Bunda mau kerja. Bye semuanya, bye. Perdamaian. Mana Bunda? Bunda hibur aku dong. Penghibur kamu. Hah? Emang kau lagi sakit? Minta dihibur. Nonton wayang sono. Iya kan? Orang baik akan bersama orang yang baik. Orang yang suka ngejulit akan bersama orang yang suka ngejulit. Itu kan? Tengok deh kalau komen-komen. Satu yang ngejulit pasti bawa semua orang ngejulit. Itu mah udah kelompok udah diatur. Kayak orang baik sama orang baik, orang jahanam sama orang jahanam, ya. Orang yang suka ngebully sama orang ngebully, kelompoknya di situ. Orang baik kelompoknya di sini. Itulah. Emang seotaknya dia. Orang pintar sama orang pintar. Orang yang polanya bagus bersama yang pola bagus. Polanya hancur sama orang polanya hancur, ya kan? Sama orang yang gila-gila agama sama-sama gila agama. Itulah. Orang yang rajin bersama orang yang rajin. Orang yang suka cari duit sama yang cari duit. Makanya kita berteman tuh harus pandang bulu. Pandang bulu bukan berarti melihat yang kalian miskin. Ikutin pola pikir yang bagaimana. Sama gak dengan kita? Kalau nggak sama tinggalkan. Yang nongkrong di sini,
Yang suka dengan pola pikir bunda. Yang nggak suka tercampak ke laut. Ya, yang bukan level gue bahkan keluar. Apa ini katanya? Ya pergi sana. Ini bukan tempat kau. Coba kita berteman sama orang yang rajin, ya kan? Ayo kita jalan sekarang. Alah, nggak usah pakai krim lah ya, nggak usah pakai krim. Kenapa dia kok merepet? Ya merepet aja. Gandrun, metong aja bun, iya. Aku Sirko Gusti lagi bun, kangen nih. Karen ada di mana? Dia masih di Amerika. Di Amerika ya sayang. Kau di Amerika ya? Kau di Amerika. Kapan ke Indonesia? Masih di Amerika. Happy New Year ya Karen. Merry Christmas. Selamat merayakan Natal bersama keluargamu ya. Di Amerika. Bun, malas aku ngebahas kayak gitu. Udah di Jakarta. Tunggu ya. Sela ada di ini, di mana? Di Finlandia. Si Sela ada di sana. Mana tas bunda? Udah makan kan? Cepet kali makan kalian ya. Cepet kau makannya ya. Puprak makannya. Mau dikasih tulang daging gitu ya. Aku pengen nengok orang ini makan tulang daging. Tulang daging yang sup itu loh. Pasti digaruk-garuk. Mau kemana bun? Mau kerja sayang Mega. Jangan malas-malas. Penting itu ya bun. Iya. Jangan malas-malas. Cari duit. Teman itu akan mempengaruhi. Makanya pinter-pinterlah cari teman. Teman itu pasti mempengaruhi. Ngerti? Berteman sama orang yang sukses, kita akan jadi sukses. Bagaimana bunda bergaul sama Ivan? Seperti itulah jadinya. Berteman sama orang yang sukses akan jadi sukses. Berteman sama orang yang bodoh akan jadi bodoh. Berteman sama orang yang pemalas akan jadi pemalas. berteman sama orang yang suka memakai jadi pemakai. Ya. Udah terlalu banyak asam garam dalam hidup aku. Ya, apalagi nggak ada yang tinggal ya. Kunci rumah, handphone. Mana yang buat telinga bunda? Udah aku ambil belum sih? Mana yang buat telinga bunda? Kacamata ini. Berteman sama orang yang suka ngerumpi mulu. Mending kalau HP-nya jangan lupa bun, iya. Ya udah bunda pergi. Aduh, kunci tadi udah bunda pegang nggak sih kunci Udah ya, ingetin ya. Udah bunda udah megang kunci bilang. Jam berapa sekarang? Kayaknya terlambat ini. Nggak apa-apa deh. Yang penting kan. Ngapain pula
Kamar mandi kudupin lampunya, bodoh. Bismillahirrahmanirrahim. Coba tengok lagi ya. Gak ada api kan? Gak ada. Udah semua. Udah. Cari nafkah. Bismillah. Ngapa nggak ambil libur aja malam minggu, Bun? Nggak mau aku. Aku memang sengaja nggak mau libur malam minggu. Aku memang ngambil jadwal kerja Sabtu Minggu. Kenapa, Bunda? Karena aku menghindari dari acara-acara malam minggu. Kita yang menyetel hidup kita. Ngapain aku? Malam minggu, malam Sabtu juga aku nggak ngapa-ngapain. Kerja aja mendingan. Senin. Udah ketuk kunci nggak pintu tadi ya? Aja. Ya Allah. Udah kayaknya tadi terkunci ya. Kayaknya udah deh. Kayaknya tadi udah bunyi kok ketek gitu ya. Udah tadi kan sembari baca bismillah kan. Ngapain nggak ambil? Nggak. Aku memang aku ambil malam minggu, malam Sabtu kerja. Karena aku nggak ada party-party. Ngapain aku party-party? Aku nggak gila party sekarang. Udah nggak zamannya. Ya, zamannya sekarang cari duit. Ya, kapan lagi waktunya? Cari duit. Ya. Berbuat baik. Ya. Biar nggak kedinginan, Bunda ya. Nggak usah pakai sarung tangan lah ya. Dingin nggak sih? Ya itu. Ini pendapat Bunda. Ini pendapat Bunda. Semoga KPI bisa cerdas dalam menseleksi hiburan. Ya. Tidak terprovokasi. Kompor. Aku nggak ngidupin apa-apa kok. Aku nggak masak. Kok tadi aku masak bener juga sih. Suaranya kok bergema, Bunda. Iya. Kepalanya dikun. Ini 1 minggu ini dingin. 1 minggu dingin. Minus. Kucing, Bun. Kucing udah. Dingin ya, Bun. Dingin. Tangan Bunda aja udah mulai terasa dingin. Baru jalan berapa meter. Separuh masuk kantong, separuh pegang handphone. Mau kemana dia dingin-dingin begini? Ih, bawa apa dia? Pindahan. Ya Allah. Bawa apa dia itu? Kalau nggak ada kerjaan mendingan di rumah aja tidur nonton TV ya. Kalau aku katanya libur, di rumah aja aku. Nggak mau aku jalan-jalan kayak gini. Tengoklah nih jalannya begini semua. Ha. Salju semua nih. Ha. Ini salju semua nih. Ha. Salju semua ini dah. Ha. Ha. Udah kayak batu es kena pasir. Januari itu udah pasti dingin. Desember yang kadang-kadang dingin, kadang panas. Malam tahun baru panas. 8 derajat. Panas itu 8 derajat. Pas malam Merry Christmas 5 derajat. Pasir kena es kali ya, Bun. Iya.
Bun, saljunya bikin es cendol gitu. Bun, awas kejebur got. Mana ada got di sini sayang? Emang Jakarta. Di sini gotnya udah di bawah ini got ini. Ini got. Di sini gotnya udah di bawah aspal. Di sini nggak ada got-got yang model kayak Indonesia gitu. Semuanya di bawah tanah. Supaya apa? Supaya nggak tersumbat. Indonesia tuh rawan banjir ya gitu. Buang sampah sembarangan. Etika itu yang belum dirubah. Ya, etika itu yang belum dirubah. Udah disediain tempat sampah, masih membuang sampah sembarangan. Kita tuh belajar etika tuh dari yang terkecil. Dari melatih diri. Makanya orang-orang yang suka ngejulit, ngebully, itu jauh dari Tuhan. Kenapa aku bilang kayak gitu? Karena mereka ketika mengucap, mereka gak ingat Tuhan. Jauh dari Tuhan. Sekalipun mereka sholat, belum tentu mereka dekat sama Tuhan. Bisa aja mereka sholat karena wajib. Bukan untuk merubah diri. Bukan untuk merubah sikap. Ya, bukan karena penampilan. Bukan, aku nggak lihat orang berpenampilan sopan belum tentu ucap baik. Orang sholat pun belum tentu ucap baik. Kalau perilakunya buruk, ya orang yang berpenampilan biasa, kalau memang baik ya baik. Aku nggak tertipu dengan penampilan, maaf. Orang baik itu bukan dari penampilan, dari karakter dan bahasa. Banyak yang penampilannya soleha tapi mulutnya iman orang dari penampilan. Itu salah.